Dan cukup menarik dalam bacaan saya itu tentang iblis dan Nabi Adam. Di dalam kitab Nasrul-Iman itu yang membuat iblis celaka dan perkara-perkara yang membuat Nabi Adam berbahagia. Kita sama-sama tahu dua makhluk, iblis dan manusia, ini dua makhluk yang tadinya penghuni surga, Allah lemparkan dua makhluk ini ke muka bumi. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah, dan taubatnya iblis tidak diterima oleh Allah. Ada 5 perkara yang membuat taubatnya iblis tidak diterima oleh Allah, dan juga ada 5 perkara yang membuat taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang perlu juga kita ketahui, dan memang perlu juga kita renungkan dan kita hayati, ada dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dan memperbanyak pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala iblisu bi khamsati asya, yang membuat iblis celaka itu di dalam kitab Nasrul-Iman dijelaskan bi khamsati asya. Ada 2 perkara yang tadi saya katakan dalam bahasa yang lain, 5 perkara yang membuat dosa iblis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, lam yuqirra bil-dhanbi. Iblis ini kenapa tidak diterima taubatnya, dan bahkan semakin membuat Allah murka, yaitu lam yuqirra bil-dhanbi. Karena ketika Allah memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit untuk bersujud hormat kepada Nabi Adam, nah ini iblis ini kan menolak, yang kita tahu ya. Lalu penolakan itu dianggap pembangkangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menganggap iblis itu bangka, lalu iblis tidak mengakui kalau memang dia sudah membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti yang lain, iblis tidak mengaku, lalu iblis tidak mengaku, dia tidak nyadar, tidak merasa bersalah. Kalau bahasa kita, ketika kita berbuat dosa, akui dan sadar, yakini dalam diri kita memang kita sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang kedua, yang membuat taubatnya iblis itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yandam, tidak menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Walam yandam, tidak menyesali, bahkan kita merasa bangga dengan apa yang pernah kita lakukan, kemaksiatan kepada Allah. Kalau bahasa pergaulan ini, bahasa pergaulan kita ini, lihat teman kita mabok gitu, baru mabok segitu, gua udah ambil jurusan tersebut biasa, nyantai aja. Bahasa itu terkesan walayan, dia tidak
menyesal, tidak bersedih dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia tidak pernah bersedih, tidak pernah menyesal dengan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Termasuk iblis itu tidak mau sujud hormat kepada Adam. Kira-kira nih mungkin pernah perasaan ini ada dalam kehidupan kita ya. Kita pernah berbuat yang sholat pernah kita tinggali, mungkin puasa kita pernah dengan tanpa uzur syar'i kita ada berbuka, tapi ya kita tidak bersedih dengan kita tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita mengkhawatirkan tidak ada sediaan itu dikarenakan hati kita yang terkadang keras dengan hal-hal yang sifatnya penyesalan. Mungkin karena terlalu seringnya kita meremehkan dosa-dosa yang kita anggap remeh, sehingga yang makin yang cuma tanpa kita sadari hati yang tadi kita lunak sedikit demi sedikit dengan dosa-dosa yang kecil itu yang tanpa kita menyesali akhirnya menjadi keras, sehingga semakin tidak menyesal bahkan bangga dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Artinya dalam kehidupan ini kita harus hati-hati, jangan sampai sifat ini ada dalam diri kita. Namun kita dengan kesalahan yang pernah kita perbuat, kita tidak akui, kita tidak sadar, kita tidak menyesali walau yandam. Dan kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ini sudah hadir dalam perasaan kita, berbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bahkan guru-guru kita, ulama kita pun mengajarkan kalimat istighfar itu bukan hanya saja sering kita sedang melakukan sesudah melakukan kemaksiatan, bahkan sesudah ibadah sholat kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Wah, habis sholat kita istighfar, padahal saat kita melakukan sholat. Pernah ini sering saya sampaikan, kenapa guru-guru kita mengajarkan kita untuk beristighfar habis sholat, dan untuk menanamkan dalam diri kita sedang ibadah saja kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang beribadah saja, pikiran kita masih memikirkan urusan dunia. Bagaimana ketika kita tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua, wala lam yukirra bitabin walam yadam. Jadi yang membuat taubatnya iblis tidak diterima itu, yang pertama adalah tidak mengakui dosa, lam yukirra bitabin. Yang kedua, walam yadam, dia tidak bersedih, tidak menyesali dengan kebangkangan dia tidak menyesali dengan dosa-dosa yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang membuat taubat iblis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yamut nafsah. Nah, iblis ini sering juga dalam diri kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan buat saya pribadi dan juga buat rekan-rekan. Walau yamut nafsah,
Ketika itu sudah berbakar kepada Allah, walau kirim nafsah. Dan ketika itu sudah berbuat dosa, melanggar perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, walau kirim nafsah. Iblis tidak memaki dirinya. Iblis tidak, bahasa kita ini, kok kenapa tidak sujud? Bahkan semakin membanggakan dirinya dengan bahasa yang khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah menciptakan aku dari api, ada dari tanah. Semakin tinggi bahasa bukan mencela dirinya karena sudah membanggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita ketika kita terkadang meninggalkan perintah Allah, baik sholat, baik perintah puasa, baik perintah-perintah yang lainnya, kita enggak mencela diri kita. Saya ini bukan, kenapa saya harus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa yang lebih gampang itu menyesal dengan rasa penyesalan kepada walau jalur nafsa, tidak mencela dirinya karena sudah membanggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, jadi yang pertama, saya selalu ulangi, yang pertama iblis tidak mengakui dosa, dia tidak mengaku salah. Yang kedua, walau yandam, iblis tidak menyesal, tidak bersedih karena sudah membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, walau kirim nafsa, iblis tidak mencela dirinya, tidak memaki, tidak menyesali dirinya dalam diri iblis itu sendiri, penyesalan yang amat sangat, bahwasanya dia tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, walau ya'zam ala taubati, iblis ini niat taubatnya Allah lah. Walau ya'zam ala taubah, pengen taubatnya itu mau gak mau. Nah buktinya, padahal kalau memang iblis mau saja, karena kalau memang keinginan yang sangat kuat untuk seseorang itu bertaubat, apapun pasti akan dia ambil resikonya. Kan begitu. Ketika keinginan kuat untuk bertaubat, resiko-resikonya pasti akan diambil. Iblis ini kagak, walau dia azam ala taubat, pengennya mah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah memerintahkannya untuk sujud hormat, ya begitu yang kemarin saya ceritakan, iblis minta kepada Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah, ya Allah, tolong sampaikan kepada Allah, saya ini bertobat, bukankah kalimullah, Allah menggerakkan Allah menggerakkan keistimewaan dengan bisa berbicara kepada Allah. Ngomong Nabi Musa, saya ulangi kembali, Allah dulu, ya udah saya itu iblis, sudah hormat di kuburan Nabi Adam, disampaikan kepada Nabi Musa, malah dia jawabannya, ya Musa, hidupnya aja saya ogah untuk sujud hormat, apa lagi mati ogah banget kata iblis. Nah, artinya tidak sungguh-sungguh dalam bertobat, walau ya'zam ala taubat. Sehingga ini yang, kalau bahasa kita ini taubatan nasuh, taubatan nasuha. Dan yang kelima, wa qanata min rahmatillah, iblis berpasrah, putus asa dia akan rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering kita dengar, apapun segala permasalahan kita dalam kehidupan ini, janganlah engkau berputus asa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu hal masalah kalau Allah tidak yakin kita mampu menanganinya. Kita yakin segala kenikmatan kita dari Allah, dan kita pun harus yakin ujian dan musibah itu pun dari Allah. Ujian itu diberikan kepada kita karena Allah yakin kita mampu menanganinya dan menyelesaikan permasalahannya. Jangan pernah berputus asa di rahmat Allah. Betapa besarnya dan betapa banyaknya dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kehidupan ini. Mungkin ada yang 20 tahun, bahkan ada yang sudah 60 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dalam arti jangan pernah berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai Allah tetapkan waktu kita, yaitu menunggu ajal kematian. Itu dia. Kenapa taubat itu tidak diterima? Nabi Adam kebalikannya. Kenapa Nabi Adam taubat diterima? Nabi Adam taubat diterima. Nabi Adam termasuk yang bahagia. Kebahagiaan Nabi Adam karena taubat diterima. Dan itu kebalikannya dari iblis itu. Nah, itu kebalikannya dari iblis itu. Tadi yang apa yang pertama? Apa bisa iblis? Nabi Adam wasa'ida Adam berbahagia di Asia. Nabi Adam berbahagia dengan 5 perkara. Tadi iblis menyesal dengan 5 perkara, dan Nabi Adam berbahagia dengan 5 perkara. Yang pertama, apa Nabi? Nabi Adam mengakui kesalahannya. Nabi Adam mengakui kesalahannya dengan memakan buah kulti. Karena Allah telah melarang, tetapi ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa memakan buah itu, Nabi Adam pun mengakui kesalahan itu. Wa nadima alaihi, dan menyesali dengan apa yang sudah dilakukan, yaitu memakan buah kulti. Wala menafsah, dan kemudian Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Walaupun itu rayuan dari Siti Hawa, tapi Nabi Adam wala menafsah, Nabi Adam menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan yang sering kita kenal dari guru-guru kita sering kabarkan kepada kita, saking Nabi Adam menyesali dengan apa yang dia lakukan itu memakan buah kulti, dan Allah turunkan ke muka bumi, Nabi Adam tidak pernah berhenti-henti di dalam kitab apa namanya itu, Dua Nasihat, di Nabi Adam itu bersujud selama 300 tahun lamanya. Bersujud karena wadadi ma'alihi, karena menyesali telah memakan buah kulti. Dan doa Nabi Adam sering kita baca saat sholat. Makanya dianjurkan gitu. Makanya para imam sering baca sholat, sering baca doa Nabi Adam. Karena hampir tiap hari kita berbuat dosa. Bukan tiap hari, mungkin hampir setiap waktu ada saja dosa yang kita lakukan. Baik dosa perilaku, baik dosa hati kita, baik dosa yang ada dalam pikiran kita. Apa doa yang terkenal? Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sering dengar dia doa ini, dan yakin sudah hafal semua. Rabbana zalamna
Ya yang hafal yang nggak hafal kudu diapalin. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, telah berbuat zalim terhadap diri kami. Karena Nabi ada makmur itu selama 300 tahun di dalam kitab Burhatun Nasihin. Nabi Adam bersujud kepada Allah untuk memohon ampun dan menyesali akan telah melanggar, tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang keempat, wa asra'a bit taubah. Dan Nabi Adam ketika saat itu Nabi Adam telah melanggar, langsung Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika langsung Nabi Adam bertobat saja, tidak serta merta Allah langsung menerima tobat Nabi Adam. Allah turunkanlah dulu kepada muka-muka ini melalui proses. Memang ketika kita seringkali bermaksiat kepada Allah, segeralah bertobat, segera bertobat. Bermaksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Dan kemudian yang terakhir, walam yaqnut min rahmatillah. Nabi Adam selama 300 tahun tidak pernah berputus asa akan rahmat Allah. Tetap istiqomah bersujud dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak pernah berhenti Nabi Adam mengucapkan doa itu sampai kemudian Allah mengabulkan dan mengampuni Nabi Allah Adam alaihi salam. Tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Nabi Adam yakin Allah seluas apapun dosa yang manusia lakukan, maha pengampunan Allah jauh lebih besar. Itu aja Nabi Adam cuma satu, dan insya Allah kita sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ketika kita mengakui kesalahan kita, ketika kita menyesali kesalahan kita, ketika kita memaki dan di dalam diri kita, dan segera bertobat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita termasuk golongan orang yang berbahagia seperti halnya Nabi Allah Adam. Mungkin itu saya ingin banyak